Beberapa hari ini Erik dibuat pusing dengan permintaan istrinya dan sanggup meninggalkan dirinya sendiri. Waktu persalinan Revina sudah semakin dekat, Mary terus menuntut Erik untuk segera mencari solusi. Malam ini Erik sengaja meluangkan waktunya untuk bersama dengan sang istri. Mereka pergi makan malam romantis berdua dan setelah itu Erik membawa Mary ke suatu tempat. Erik, mengapa kita datang ke sini? Mary merasa aneh melihat suaminya itu datang ke tempat yang paling tidak ia sukai. Aku ingin kau melakukan perawatan di sini agar jadi lebih tenang dan tidak stres. Erik mengikuti langkah Mary masuk ke dalam salon milik keponakannya, Tama. Bukan tanpa alasan Erik tidak suka datang ke sini, karena ia sangat jijik melihat Tama berpenampilan seperti wanita. Tapi karena Erik sudah tidak punya pilihan lain lagi, mau tidak mau ia harus datang ke sini untuk menemui Tama. Selamat malam, Tante. Tama tersenyum dengan gaya khas wanita jadi-jadian menyambut Mary yang baru saja masuk ke dalam salonnya. Senyum Tama langsung menghilang saat melihat Erik yang berjalan di belakang wanita yang ia panggil Tante. Ada apa Om ingin menemuiku? Tanya Tama yang kini sudah membersihkan riasan di wajahnya. Pria tampan itu juga sudah mengganti pakaian ketat yang membentuk tubuh kekarnya dengan setelan kemeja dan celana bahan. Sampai kapan kau akan seperti ini? Erik menatap tajam Tama. Erik bukannya tidak menyukai Tama. Hanya saja ia tidak menyukai profesi keponakan istrinya itu. Seperti tidak ada profesi yang lebih baik yang bisa dipilih oleh pemuda yang sudah Erik anggap seperti anak kandungnya sendiri. Tama ada seorang pria sejati sama seperti Felix, hanya saja tuntutan pekerjaannya yang mengharuskan pria tampan itu menjadi wanita jadi-jadian, tapi itu hanya jika ia ada di salonnya saja. Tama menghela napasnya sebelum menjawab pertanyaan Erik. Ini hanya tuntutan profesi, Om. Om tahu, tapi kau masih bisa memilih pekerjaan yang lebih baik. Tama hanya diam mendengar saran dari pamannya. Sudah hampir 10 tahun ia menggeluti pekerjaan ini dan ia sudah nyaman dengan profesinya itu. Asteris 2 bulan berlalu. Saat ini Mary baru saja tiba di rumah Felix. Revina menyambutnya dengan senang. Menurut prediksi dokter, Revina akan melahirkan beberapa hari lagi dan Mary tidak akan melewatkan kesempatan untuk menyambut kelahiran cucu pertamanya. Setelah makan malam, Mary menemui Felix di ruang kerja karena ada sesuatu yang ingin ia bicarakan. Sementara itu Revina yang belum mengantuk merasa bosan di kamar, ia pun keluar untuk mencari keberadaan Felix. Revina menghentikan langkahnya untuk masuk ke dalam ruang kerja Felix ketika telinganya tidak sengaja mendengar pembicaraan antara Mommy Mary dengan suaminya. Ternyata Mommy begitu menyukai wanita itu, kata Felix. Tentu saja, dia wanita yang baik, Mommy sangat menginginkan dia untuk jadi menantu, Mommy yakin dia akan menjadi istri yang baik. Tiba-tiba Revina merasa sesak mendengar perkataan ibu mertuanya yang menginginkan wanita lain untuk menjadi menantunya. Meskipun begitu, Revina masih tetap berada di sana dan memasang telinganya untuk terus mendengar pembicaraan kedua ibu dan anak itu. Mungkin dalam waktu dekat Mommy akan pergi menemui orang tua Diana untuk melamarnya, kata Mary antusias. Revina menutup mulutnya terkejut mendengar Mary ingin melamar Diana, wanita yang pernah dijodohkan dengan Felix 2 tahun yang lalu. Untuk siapa Mommy Mary melamar Diana? Bukannya ibu mertuanya itu hanya memiliki seorang anak laki-laki yaitu Felix, suaminya, atau jangan-jangan untuk jadi istri kedua Felix? Apa Mommy yakin mereka akan menerimanya setelah kejadian masa lalu? Tanya Felix mengingatkan tentang perjodohannya yang gagal dengan wanita yang bernama Diana itu. Orang tuanya itu teman baik Mommy dan Daddy. Mommy yakin mereka akan setuju, jawab Mary percaya diri. Terserah mana baiknya Mommy saja, kata Felix pasrah. Revina segera pergi dari sana saat mendengar kedua orang itu akan mengakhiri pembicaraannya. Ia bergegas berjalan kembali menuju ke kamarnya. Napas Revina terengah-engah berjalan menaiki tangga dengan perutnya yang besar. Revina segera merebahkan tubuhnya di tempat tidur dan menutupi diri dengan selimut. Berpura-pura tidur karena sebentar lagi Felix pasti akan kembali ke kamar. Malam itu Revina hampir tidak bisa memejamkan matanya karena memikirkan tentang perkataan Mommy Mary. Pagi harinya seperti biasa, Revina membantu Felix memasangkan dasi. Felix mengangkat dagu Revina ingin melihat lebih jelas wajah itu yang terlihat berbeda. Apa tidurmu tidak nyenyak tadi malam? Tanya Felix yang masih menatap Revina. Terlihat jelas lingkaran hitam di mata wanita itu. Revina hanya mengangguk, menjawab pertanyaan suaminya. Bagaimana ia bisa tidur nyenyak jika ibu mertuanya sendiri ingin mencarikan istri untuk suaminya? Begitu yang disimpulkan Revina setelah mencermati sepenggal dari pembicaraan Mommy Mary dan Felix tadi malam. Mengapa? Apa perutmu sakit? Felix berubah cemas dan mengusap perut istrinya.
Dokter kandungan Revina sering menyampaikan tentang tidur ibu hamil yang mungkin terganggu karena perut yang semakin membesar. Jadi, ibu hamil diharuskan untuk beristirahat dan tidur minimal 1 jam di siang hari. Tidak, jawab Revina sendu. Ia sungguh tidak bisa untuk menyembunyikan perasaannya yang sedang kacau saat ini. Tapi Revina takut untuk bertanya kepada Felix. Takut jika jawaban Felix sama seperti apa yang ia pikirkan. Felix mengambil ponselnya untuk menghubungi asisten sekaligus sekretarisnya. Ia ingin bertanya tentang jadwalnya hari ini. Apakah ada pertemuan penting? Jika tidak ada, maka Felix tidak akan ke kantor karena ingin menjaga Revina. Felix menyimpan kembali ponsel itu setelah sekretarisnya mengatakan jika hari ini tidak ada jadwal penting dan ia memutuskan untuk tidak pergi ke perusahaan. Aku tidak apa-apa, kau pergilah bekerja. Kan ada Momi yang menjagaku di rumah, kata Revina yang melihat Felix membuka kembali dasi dan kemejanya. Felix berganti dengan pakaian santainya di rumah. Sekarang kau istirahatlah. Aku akan menyuruh pelayan untuk mengantarkan sarapan ke kamar. Felix menggiring Revina ke tempat tidur agar istrinya itu bisa istirahat dengan nyaman. Perasaan Revina menghangat mendapat perlakuan seperti ini dari suaminya. Sejenak Revina menepis pikirannya tentang Felix yang akan menikah lagi dengan perempuan lain. Beberapa saat kemudian dada Revina kembali sesak saat melihat ibu mertuanya datang bersama dengan 2 orang pelayan yang membawakan sarapan ke kamar. Sayang, kau kenapa? Tanya Mary cemas. Wanita parubaya itu segera menghampiri Revina yang sedang duduk bersandar di tempat tidur. Revina hanya menatap datar wanita yang sudah ia anggap seperti ibu kandungnya sendiri. Karena selama ini Momi Mary selalu memperlakukannya dengan sangat baik. Tapi apa mungkin ibu mertuanya itu hanya berakting di depannya saja? Karena pada kenyataannya ibu mertuanya itu menginginkan wanita lain untuk jadi menantunya, Revina berusaha untuk menyembunyikan perasaan dan tersenyum kepada Mary seperti biasa. Revina ingin menyahut pertanyaan dari Momi Mary tapi malah sebuah ringisan yang keluar dari mulutnya. Tiba-tiba saja Revina merasa perutnya sakit. Sayang, Revina, panggil Felix dan Mary bersamaan ketika melihat wajah Revina sedang kesakitan. Tanpa menunggu lama Felix membawa Revina pergi ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit Revina langsung diperiksa oleh dokter kandungan yang biasa menanganinya. Benar saat ini Revina sudah ingin melahirkan, mungkin beberapa jam lagi. Felix dan Mary terus menemani Revina. Semakin lama Revina makin merasakan sakit. Mary terus mengelus perut Revina untuk mengurangi rasa sakit yang sedang dirasakan oleh menantu kesayangannya. Sementara Felix menggenggam erat tangan Revina yang juga menggenggam kuat tangannya untuk menahan rasa sakit. Dokter datang kembali untuk memeriksa Revina. Ternyata jalan lahir sudah bukaan sempurna dan Revina siap untuk melahirkan. Dokter lalu membawa Revina ke ruangan persalinan dan hanya boleh ditemani oleh sang suami. Dengan sangat terpaksa Mary hanya menunggu di luar. Beberapa belas menit kemudian sudah terdengar suara tangisan bayi yang begitu nyaring. Felix memeluk Revina sama-sama menangis bahagia melihat bayi laki-laki mereka yang begitu sehat dan sempurna. Begitu juga dengan Mary yang berada di luar ruangan. Wanita parubaya itu juga menangis bahagia mendengar suara cucu pertamanya untuk pertama kali. Sore menjelang malam, Revina saat ini sudah dipindahkan ke ruang rawat inap bersama bayi mereka. Bayi laki-laki itu diberi nama Louise Mahendra Maxim. Mom, sebentar lagi malam, sebaiknya Momi pulang ke rumah saja, istirahat, kata Felix kepada Momi Mary yang terus menatap sayang pada sang cucu yang sedang tertidur lelap. Mary tidak merasa lelah sedikit pun, ia terlalu bahagia hari ini sampai tidak merasakan itu meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Aku akan menyuruh pelayan datang kemari malam ini, lanjut Felix lagi. Baiklah, meskipun merasa berat untuk meninggalkan cucunya tapi Mary menurut apa yang dikatakan oleh Felix. Sayang, Momi pulang dulu ya, besok pagi-pagi Momi datang lagi. Mary mencium kening Revina dengan sayang sebelum ia pulang. Iya, Mom, hati-hati, Revina tersenyum kepada Mary. Apa yang dilakukan oleh ibu mertuanya itu terasa begitu tulus menyayangi dirinya. Tapi senyuman Revina berubah masam saat mengingat jika wanita yang terlihat sangat baik kepadanya justru menginginkan wanita lain untuk berada di posisinya saat ini sebagai menantu. Hati wanita mana yang tidak sakit mendengar itu dari mulut sang ibu mertua. Sayang, suara Felix mengalihkan Revina dari pikirannya. Mau makan sekarang? Tanya Felix sambil memegang napan yang berisi makanan yang baru saja diantarkan oleh perawat. Revina mengangguk karena ia memang sudah merasa lapar. Sejak tadi pagi Revina hanya makan sedikit, rasa sakit akibat kontraksi membuatnya tidak berselera untuk makan.
Felix menyuap makanan ke mulut Revina sampai makanan itu habis. "Sebaiknya kau langsung tidur saja sayang, biar baby Louise aku yang jaga," kata Felix sambil membantu Revina untuk berbaring dengan nyaman. "Tapi bagaimana jika dia haus?" Revina menatap cemas ke arah putranya yang berada di dalam boks bayi di samping tempat tidurnya. "Aku akan membangunkanmu jika dia ingin menyusu," kata Felix menenangkan kecemasan istrinya. Ini hari pertama Revina menjadi seorang ibu, wajar jika dia merasa cemas dengan keadaan bayinya. Beruntung ada Felix, suami yang selalu berada di sampingnya dan menenangkan dirinya. Malam ini Revina 5 kali bangun untuk menyusui baby Luz, sehingga membuatnya mengantuk. Tepat pukul 6 pagi Mary sudah datang ke rumah sakit. Revina masih belum bangun. Setelah dibersihkan oleh perawat, baby Luz diserahkan kepada Mary. Wanita itu sangat bahagia akhirnya bisa menggendong cucunya. Mary membawa baby Luz ke depan jendela agar bayi laki-laki yang baru berusia beberapa jam itu mendapatkan cahaya sinar matahari pagi yang sangat baik untuknya. Revina mengerjapkan mata terganggu oleh cahaya terang yang masuk ke dalam kamarnya. "Sayang, kau sudah bangun, tidurlah lagi jika masih mengantuk," kata Felix yang merasa kasihan melihat istrinya yang tidak nyenyak tidur sejak kemarin malam. Revina mengangguk, tersenyum mendengar perkataan Felix. Suaminya itu sangat perhatian kepadanya. Kemudian ia beralih melihat ke arah Mommy Mary yang masih menggendong baby Louise. Wanita parubaya itu terlihat sangat bahagia, terpancar dari senyuman di wajah cantiknya meskipun sudah memasuki usia 50-an. Sepanjang hari ini Mary terus berada di ruang rawat Revina, ikut mengurus bayi Felix dan Revina. Malam harinya Mary kembali ke rumah dan bergantian dengan pelayan yang ada di rumah Felix. Sedangkan Felix sekalipun tidak pernah meninggalkan Revina meskipun hanya keluar dari pintu kamar. Setelah menginap 2 hari di rumah sakit, hari ini Revina sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumah bersama bayi mereka. "Welcome home, Louise," kata Felix bahagia saat mereka melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah. Revina merasa lega karena akhirnya bisa kembali ke rumah sang suami. Revina langsung membawa bayi mereka ke dalam kamar yang sudah disiapkan untuk Louise. Kamar itu tepat berada di sebelah kamar Revina. 2 orang perawat wanita sudah disiapkan Felix untuk membantu Revina mengurus bayi mereka.